Halo guys, Kami dari kelompok 2 dengan saya Salsabila Fajrah saya Isra Novitasari. Dan saya Zahra Davino Raziza. Di sini kami akan membahas tentang kajian Teoritis Sosiologi Masyarakat Islam. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu agama dalam kajian ilmu sosial. Dalam kajian ilmu sosial, agama dipandang sebagai fenomena yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan budaya. Agama tidak hanya dilihat sebagai suatu sistem keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai suatu struktur sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk norma, nilai, dan identitas dalam masyarakat. Agama memberikan pedoman hidup yang diikuti oleh kelompok tertentu, yang kemudian membentuk praktik sosial, ritual, dan tradisi yang dihayati bersama oleh anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, agama sering dipelajari dalam ilmu sosial untuk memahami bagaimana ia berperan dalam menyatukan atau membedakan kelompok masyarakat. Ilmu sosial memandang agama sebagai bagian dari struktur yang lebih besar yang memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Agama juga dilihat sebagai salah satu bentuk ideologi yang dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kajian tentang ilmu sosial dan agama tidak hanya terbatas pada pemahaman agama atau konteks tertentu, tetapi juga berusaha memahami bagaimana bertransformasi seiring dengan perubahan sosial seperti modernisasi, urbanisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sufisme, tarekat, dan politik. Sufisme, tarekat, dan politik ini adalah tiga konsep yang saling berkaitan dan memiliki sejarah panjang di dalam tradisi Islam. Sufisme ini adalah dimensi misteri Islam yang menekankan pengalaman spiritual langsung kepada Tuhan, sedangkan tarekat adalah orde atau perkumpulan sufi yang memiliki guru mursyid dan amalan-amalan khusus. Sementara itu, politik adalah seni atau ilmu pemerintah yang mengatur kedudukan masyarakat. Jadi, di dalam sejarah Islam ada beberapa contoh di mana tokoh sufi ini dan tarekat terlibat di dalam suatu politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keterlibatan secara langsungnya seperti peran dalam kekuasaan. Jadi, beberapa tokoh sufi ini pernah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan atau bahkan mendirikan kerajaan. Contohnya, tarekat Syawiyah yang berhasil mendirikan kerajaan Safawi di Persia. Dan keterlibatan tidak langsungnya seperti pengaruh modal dan spiritual. Jadi, tokoh sufi dan tarekat ini memiliki pengaruh modal dan spiritual yang besar di masyarakat. Mereka dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan penguasa melalui nasihat dan bimbingan spiritual. Yang selanjutnya yaitu kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan sufi dalam politik. Jadi, ada tiga. Yang pertama itu kedekatan dengan penguasa. Kedekatan tokoh sufi dengan penguasa ini dapat membuka peluang bagi mereka untuk terlibat di dalam politik. Dan yang kedua, keinginan menegakkan nilai-nilai Islam. Jadi, beberapa sufi ini merasa terpanggil untuk terlibat dalam publik demi menegakkan nilai-nilai Islam dalam pemerintah.
Yang ketiga atau yang terakhirnya, tanggung jawab sosial. Banyak sufi yang merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan melawan ketidakadilan tersebut. Dan selanjutnya, keterlibatan sufi di dalam politik, yaitu dia memiliki dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama itu keterlibatan sufi ini dapat membawa nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam politik serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu keterlibatan sufi ini dalam politik dapat menimbulkan konflik atau perpecahan serta merusak citra sufisme ini sebagai gerakan spiritual. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang patrones dalam masyarakat Islam. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu patrones? Patrones adalah suatu sistem sosial di mana individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh disebut patron memberikan bantuan dan perlindungan kepada individu yang kurang beruntung atau kita sebut dengan klan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau kesetiaan. Patrones dapat terjadi di berbagai masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Patrones di dalam masyarakat Islam memiliki konteks dan implikasi yang kompleks. Adapun beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam patrones di masyarakat Islam. Di antaranya ialah aspek tradisi dan kebudayaan. Dalam beberapa budaya Islam, patrones merupakan bagian integral dari struktur sosial seperti sistem wali, yaitu pelindung, dan maulah, yaitu yang dilindungi. Yang kedua yaitu aspek agama. Patrones dapat dikaitkan dengan konsep zakat dan wakalah, yaitu perwakilan dalam Islam, di mana orang kaya memiliki kewajiban membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu aspek politik dan ekonomi. Patrones dapat digunakan sebagai alat politik dan ekonomi untuk membangun jaringan kekuasaan dan pengaruh seperti dalam sistem patron dan klan yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa contoh mengenai patrones dalam masyarakat Islam. Yang pertama yaitu sistem wali dan maula. Dalam sejarah Islam, sistem wali dan maula berperan penting dalam membangun hubungan sosial dan politik. Adapun yang kedua yaitu zakat dan wakalah. Konsep zakat dan wakalah dalam Islam mendorong orang kaya untuk membantu orang yang miskin dan membutuhkan. Namun, hal ini terkadang dapat disalahgunakan untuk membangun patronasme dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu patron dan klan. Sistem patron klan dapat terjadi di berbagai bidang seperti politik, bisnis, dan sosial, di mana individu memiliki kekuasaan memberikan keuntungan kepada klan dengan harapan mendapatkan kesetiaan dan dukungan. Patronase ini dapat memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, patrones dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun di sisi lain, patrones dapat menyebabkan korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Bye-bye. Bye-bye.